Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas dipimpin doanya. Oke, sebelum itu coba dilihat teman sebangkunya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, berarti lengkap ya. Seperti biasanya, sebelum masuk kepada materi yang Ibu ajarkan, siapa yang setuju untuk kita nyanyi bersama? Setuju semuanya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik, siapkah kalian untuk belajar? Siap, semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya hebat. Hai, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik, kita masuk kepada materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari apa itu keragaman. Oke, di sini ada yang tahu arti dari keragaman itu apa sih? Boleh angkat tangan. Oke, baik, apa? Perbedaan. Betul sekali. Keragaman itu bisa kita sebut juga dengan perbedaan. Keragaman bisa kita sebut juga dengan perbedaan. Jadi, adanya perbedaan di suatu masyarakat, contohnya itu seperti perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan adat, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, Ibu juga memiliki sebuah cerita pendek yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu keragaman. Jadi, di suatu kota kecil, itu ada 2 orang sahabat yang senang bermain, yaitu yang pertama ada Adit dan yang kedua Denis. Adit ini beragama Islam dan Denis ini beragama Kristen. Pada suatu hari, ketika mereka sedang bermain, waktu sudah menunjukkan waktu asar, yang mana pada saat itu azan asar itu berkumandang. Lalu Adit bilang kayak gini ke Denis, Denis, karena azan asar sudah berkumandang, aku mau sholat dulu ya, habis itu kita bermain lagi. Mendengar penuturan dari Adit, Denis pun menjawab, oke Adit, nanti kita bermain lagi ya di sini, kamu sholat asar dulu. Denis menjawab dengan senang hati tanpa sedikit pun ada rasa janggal di perasaannya. Lalu Adit pun pergi meninggalkan Denis sendirian di lapangan untuk sholat asar. Singkat cerita, pada tanggal 24 Desember, Adit dan Denis ini bermain lagi, yaitu di rumahnya Denis. Nah, pada saat itu, Denis itu sedang merangkai pohon Natal, karena nanti tanggal 25 Denis akan merayakan Hari Raya Natal. Lalu, Adit bicara kepada Denis, Denis, apakah aku boleh membantu untuk memasangkan hiasan Natal? Mendengar permintaan dari Adit, Denis pun mengiyakan. Wah, boleh sekali Adit, kamu membantuku untuk menghiasi pohon Natal ini. Nah, dengan rasa bahagia karena diterima, Adit pun membantu Denis untuk menghias pohon Natal tersebut. Meskipun Adit dan Denis ini memiliki perbedaan dalam beragama, namun mereka tetap bermain bersama, tetap berbahagia bersama, tanpa sedikit pun saling menyinggung perasaan satu sama lain. Oke, dari cerita pendek yang Ibu sampaikan tentang Adit dan Denis ini, siapa yang bisa menyimpulkan pesan yang bisa kita ambil dari pertemanan mereka? Boleh angkat tangan. Saling menghormati, Bu. Yap, betul sekali, yaitu saling menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya tadi, ketika Adit sholat, Denis pun tidak masalah dengan hal itu. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari pertemanan Denis dan Adit tadi yaitu kita harus menerapkan sikap toleransi di dalam diri kita. Sikap toleransi itu apa sih, Bu? Sikap toleransi itu merupakan sikap menghargai satu sama lain, yaitu menghargai perbedaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, tadi merupakan contoh keragaman dari
keragaman agama. Selain dari keragaman agama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan juga adat istiadat. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Siapa yang tahu ini baju adat dari daerah mana? Papua, Bu. Betul sekali, ini tuh baju adat dari daerah Papua. Lalu yang kedua, siapa yang tahu? Siapa yang kemarin Kartini pakai baju ini? Dari Jawa, Bu. Betul sekali, ini tuh merupakan baju adat dari daerah Jawa. Dari gambar yang Ibu tunjukkan tadi, itu merupakan salah satu contoh dari keragaman adat atau budaya. Adat atau budaya. Lalu, bagaimana sih sikap yang harus kita terapkan dalam diri kita untuk menghadapi perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita? Baik anak-anak, contoh sikap yang dapat kita terapkan dalam diri kita itu yang pertama, yaitu sikap toleransi atau menghargai satu sama lain. Seperti tadi yang diambil dari kisah Denis dan Adit. Lalu yang kedua ada sikap tolong menolong. Meskipun orang yang membutuhkan pertolongan itu memiliki agama, ras atau suku yang berbeda dengan kita tetap mempunyai kewajiban untuk menolong orang tersebut. Lalu yang ketiga ada saling menghormati. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita sedang bermain atau kita sedang berkunjung ke tempat ibadah agama di luar agama kita harus menghormati kegiatan yang ada di tempat tersebut. Oke, baik, dari materi yang sudah kita pelajari ini, siapa yang mau menyimpulkan apa sih kesimpulan dari materi ini? Ya, betul sekali, yaitu kita harus saling menghargai keragaman yang ada di Indonesia, yang ada di lingkungan sekitar kita. Boleh beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik anak-anak, kita cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kedepannya kita bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.